memang status saat ini terutama di budidaya udang harus kita akui, boleh dibilang kita makin kompleks ya. Baik itu sisi penyakit, kemudian dari sisi banyaknya keluhan-keluhan dari petambak, baik karena panen dini ya. Nah, seperti di Jawa Timur, kemudian Sulawesi, Medan dan sebagian Lampung itu saat ini itu menjadi isu utama adalah penyakit kematian di awal budidaya. Jadi bisanya di umur di bawah 30 hari itu sudah terkena penyakit. Jadi ada kematian massal dan banyak dari situ, terutama yang customer besar ataupun customer budidaya kita itu ya banyak mengeluhkan ya terjadi kerugian yang besar sekali akibat penyakit ini. Banyak orang bilang kalau misalnya awal-awal itu ini adalah fenomena kematian dini atau boleh dibilang FKD, yaitu kematian di umur 30 hari ke bawah. Kemudian setelah adanya penelitian dan mungkin banyak juga seminar-seminar yang sudah diadakan untuk mengedukasi petambak, ya salah satu menjadi indikasi kuat yaitu penyakit AHPND ataupun akut hematopankreatit polyarthritis dan disease. Nah, itu yang menjadi hal yang saat ini krusial sekali. Nah, ini bagi petambak-petambak semua mungkin saat ini sudah sangat familiar sekali dengan penyakit itu. Mereka dari kami, terutama yang dari tim teknis itu yang menyarankan untuk petambak-petambak bisa memaksimalkan budidaya ataupun memaksimalkan dari awal-awal budidaya maupun persiapan-persiapannya, Pak. Seperti itu. Jadi pertama yang harus diperhatikan oleh petambak itu adalah saat ini dengan banyaknya penyakit-penyakit yang mendera lah kalau kita bilang ataupun pandemi di budidaya udang, itu yang pertama adalah persiapan tambak yang harus lebih maksimal ya. Persiapan tambak yang lebih maksimal itu artinya bahwa kita dengan kondisi yang saat ini itu harus mengupayakan bagaimana tambak udang yang kita budidayakan ini kita sudah persiapkan dengan maksimal sekali. Artinya bahwa baik air budidaya yang akan masuk ke tambak itu harus kita olah sedemikian rupa sehingga air itu bisa bebas penyakit dan sangat layak untuk benur yang kita budidayakan di tambak itu bisa berhasil. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan juga tentunya adalah masalah source ataupun fry source ataupun benur. Benur ini tentu saat ini dengan banyaknya benur yang masuk ataupun yang tentang hatchery yang ada itu kita harus bisa memilah mana yang benur yang benar-benar berkualitas. Artinya bahwa benur-benur ini itu benur yang sudah tersertifikasi. Benur yang sudah tersertifikasi artinya bahwa benur ini sudah sangat layak untuk dibudidayakan. Nah, dengan saat ini itu memang kita harus butuh benur yang sudah punya sertifikat, artinya sertifikat yang bebas penyakit, SPF, bebas penyakit, baik itu bebas penyakit dari AHPND, kemudian bebas penyakit dari MIO, dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita perhatikan dari petambak-petambak yang saat ini membudidayakan udangnya di skala-skala yang boleh dibilang baik dari skala yang kecil maupun yang besar, itu harus sangat diperhatikan sekali. Kemudian yang selanjutnya bahwa budidaya udang juga sangat tergantung pada perlakuan selama budidaya. Artinya bahwa selama budidaya kita harus memaksimalkan potensi yang ada. Kita harus mengaplikasikan dengan yang baik, menghindari bahan-bahan kimia yang mengakibatkan resistensi kepada Vibrio dan lain-lain. Itu yang harus diperhatikan oleh petambak-petambak kita. Nah, ini harapannya dengan adanya keterbukaan, dengan adanya banyak-banyak seminar maupun banyak-banyak edukasi yang disampaikan oleh para ahli-ahli yang ada saat ini, itu bisa menambah pengetahuan kepada terutama customer ataupun kepada para petambak itu bisa lebih baik sehingga budidayanya bisa makin baik lagi. Memang saat ini dengan banyaknya kasus-kasus penyakit yang terjadi itu tentu petambak sangat ingin support yang lebih besar lagi dari baik dari pakan, benur, kemudian saprotam dan lain-lain yang bisa mendukung petambak untuk sama-sama berbudidaya secara berhasil. Nah, banyak petambak yang saat ini itu kalau kita lihat support dari
baik saprotam, pakan dan lain-lain itu masih sangat-sangat minim sekali. Nah, ini yang kita ambil ataupun kita usahakan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena penyakit itu tidak akan bisa tertangani dengan baik kalaupun tidak ada kolaborasi yang baik antara dari saprotam, kemudian dari pakan, kemudian dari benur, kemudian dari hal-hal yang lain itu kalau kita tidak bersatu tidak akan bisa menemukan ataupun tidak akan bisa terselesaikan masalah-masalah penyakit yang saat ini. Nah, dari situlah kita dari Suritani Pemuka itu menawarkan konsep yang ingin kita kembangkan ataupun ingin kita tawarkan kepada customer. Salah satu yang hadir pada hari ini yang kita hadirkan adalah mobile lab. Mobile lab ini bisa sangat berguna kepada customer karena misalnya ada penyakit ataupun customer ingin mengecek ataupun mengetahui kualitas lingkungan ataupun kualitas air di tambak, itu tidak perlu lama-lama. Kalau selama ini mungkin bisa berhari-hari baru keluar hasil datanya. Ini kita usahakan dalam hitungan jam itu sudah keluar datanya, karena mobile lab ini bisa langsung in situ ataupun langsung ditambak kita pengecekannya, baik itu nanti ke depan PCR-nya, kemudian kualitas fisika, kualitas biologi, kualitas kimia, itu semua bisa kita cek. Dan dengan harapan seperti ini tentu data yang didapatkan makin cepat dan petambak bisa makin cepat memutuskan untuk petambak ini harus mengolahnya seperti apa untuk ke depannya. Dengan harapan seperti itu tentu perkembangan budidaya baik dengan banyaknya penyakit itu bisa makin kita minimalisir untuk keberhasilan yang makin baik lah untuk kedepannya, seperti itu, Pak. 3. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit udang yang bermunculan di tambak-tambak. Tujuan dengan adanya mobile lab ini mendekatkan kita dan memberikan kecepatan dalam analisa apabila ada terjadi suatu kondisi di mana budidaya terserang. Harapan saya dengan adanya mobile lab ini, industri perudangan kita tetap akan maju, berkembang, dan berkelanjutan. Terima kasih.